Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang? Semoga sehat ya. Dan mami bersihin rumahnya twin flame dulu ya, biar kita enak ya. Semoga kalian sehat ya sayang ya, dan tetap dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Hai, apa kabar? Sudahkah kalian healing? Apakah sudah lebih banyak introspeksi diri? Alhamdulillah ada beberapa dari sahabat alam ya, dari keluarga mami MDF Recycle sudah pada healing. Mami mau ngingatin, kalau kalian komen, mami minta kalian setiap komen diakhiri dengan tanda cinta dan tanda recycle yang hijau seperti mami punya recycle ya. Tanda cinta, love warna merah sama recycle. Karena apa? Ya. Agar energinya Mami Dona masuk di situ, bisa menjadi sebuah perubahan buat diri kalian. Itulah sayang. Paham ya? Karena Mami sudah menganggap kalian itu adalah keluarga Mami Dona Family MDF Recycle. Biar apa? Energinya kalian itu bisa terbagi, bisa menyatu, dan kalian bisa lebih cepat healing. Kalian bisa cepat mendapat suatu perubahan, suatu kebaikan, di mana kalian sudah bisa ikhlas apa yang kalian inginkan, apa yang kalian doakan, apa yang kalian ingin robah dalam diri kalian itu bisa terwujud dengan cepat insya Allah. Ya, Mami tetap memberikan support. Makanya dalam setiap komentar kalian sayang, Mami cuma mau dan meminta kalau kalian memang ikhlas dan mau, Mami tidak memaksa. Ya, setiap komentar kalian kan kadang lihat tuh di komentar, kalau Mami jawab komentar-komentar kalian ya sayang, selalu kadang pasti selalu ada love biru ya, mawar ya. Selalu kadang ada ciuman, kadang ada ketawa, kadang ada support, dan terakhir selalu diakhiri dengan tanda hijau recycle. Itulah recycle itu adalah community yang Mami bangun ya. Sudah berapa banyak community recycle MDF itu banyak yang berhasil, alhamdulillah. Sebagian yang jomblo ada yang menikah ya. Sebagian yang udah menikah Mami bilang itu nggak baik, ternyata tetap aja menikah, akhirnya juga bercerai, ikan. Itu benar-benar bukan bohong ya, tapi apa adanya dan real sayang itu ya. Jadi di mana kalian kalau memang ingin mendapatkan energi dari Mami ya, kalian harus benar-benar fokus dengan apa yang Mami sampaikan. Kalau Mami bilang kalian ingin melakukan sesuatu tetapi dengan suatu jalan kebaikan, dilandasi dengan iman ya dan keikhlasan, insya Allah ya. Tapi di sini juga Mami mau bilang ya, kalau kita ikhlas, kita jangan membuat diri kita itu tetap pada circle yang itu aja. Kita boleh benci, kita boleh dendam, kita boleh sakit hati, kita boleh apapun bentuknya dengan pasangan kita yang telah menyakiti. Tetapi alangkah baiknya kalau kita ngedumel, ngesakit hati, ngedendamnya itu pakainya apa? Dibawanya sama zikir, dibawanya berselawat, dibawanya dengan doa. Karena Allah bilang, lu pade semua pada ibadah sama gua. Ikan, pagi, siang, sore, malam, subuh.
kalian katanya ikhlas. Tapi lu setiap hari, setiap menit, setiap jam, kalian selalu mengucapkan beberapa kata-kata yang tidak baik untuk pasangan kalian. Kalian tidak sadar pasangan kalian sudah memberikan apa? Keturunan. Kalian punya anak dari pasangan kalian. Kalau kalian mencaci maki, apapun bentuknya, berarti kalian juga sama saja menghina dan mencaci maki keturunan kalian sendiri, yaitu apa? Anak. Anak sayang. Apapun kondisi pasangan kita, dia telah memberikan sebuah anugerah, sebuah cenderamata. Dari mana? Dari Allah. Itu. Jadi, kalau bisa, berkali-kali Mami bilang sama kalian sayang, ya, dengerin. Hello Kitty. Maksud Mami, kita boleh sakit hati, kita boleh benci, kita boleh dendam, kita boleh bla 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 bla. Tetapi mengkontribusikannya di dalam hatinya itu dalam bentuk yang berbeda. Contohnya gimana Mami Dona? Kalau Mami nih lagi sakit hati, lagi benci, lagi dendam, lagi sedih, lagi pengen maki-maki, Mami tinggal ambil air, wudhu, Mami bilang, ya Allah, saya betul-betul sedih, saya betul-betul sakit hati, saya betul-betul dendam dengan pasangan saya, tetapi hamba ingin dendam sakit hati hamba, kebencian hamba. Engkau membalasnya dengan beribu-ribu berkah buat pasangan hamba agar bisa menjadi orang yang baik, orang yang benar-benar kembali kepada hijrahnya, orang yang benar-benar kembali pada tuntunanmu, orang yang benar-benar kembali dengan apa yang Allah inginkan. Itu loh sayang. Karena hamba menginginkan semua kebaikan dari apa yang hamba tanam. Itulah yang hamba ingin ambil dan hamba ingin jemput. Begitu. Tuhan juga akan lihat. Kita berdoa kepada Tuhan, ya, ke alam semesta, ya. Kita berdoa. Oke, Allah menerima. Setelah itu Allah melihat di mana prakteknya. Ibaratnya orang kita ujian nih. Kan? Kita ujian. Namanya ujian praktek itu kan ada tulisan juga. Contohnya, cara membuat rendang. Ujian membuat rendang, kan? Nah, ada tertulis. Tertulisnya kalian hebat secara teori. Rendang beli di pasar, kan? Di pasar belinya kalau bisa jangan cuma seon. Kalau bisa sekilo. Banyak dong kalau sekilo. Ada. Dan ketawa ya. Bumbu-bumbunya, ikan. Nah, biar dagingnya lebih empuk. Dikasih apa itu? Dikasih nenas, ikan. Dikasih kacang. Ikan dikasih gula. Biar apa? Biar enak. Oh, itu namanya rujak ya. Kan nggak gitu coy. Oke, itu secara teorinya, kan? Secara teori kalian menulisnya sampai panjang lebar kalau bisa. Itu kayak cerpen bersambung tuh. Kayak serinya ini, Koping Ho. Seri silat itu. Panjang. Tapi begitu masuk ujian praktek, sayang. Ya, tar dulu. Aduh, banyak semut ini, Mami pinggirin dulu. Pinggir ya. Ini rakyat-rakyatnya Nabi Sulaiman. Mami mau reading dulu sayang. Jadi pada saat prakteknya, ya, semesta melihat, ya. Pada saat prakteknya semesta melihat, loh, kok prakteknya nggak sesuai dengan teorinya?
Nah, itu dia. Akhirnya yang harusnya teori kalian itu mendapatkan nilai 8,5, 9, kagak mungkin 100. Karena ya, sisanya itu hanya keputusan Allah gitu loh sayang. Kita tidak ada yang sempurna, hanya Allah yang sempurna, hanya Tuhan yang mempunyai kesempurnaan, bukan kita manusia. Jadi prakteknya dilihat, iya kan? Prakteknya kita udah baik apa belum? Kalaupun mami ya jujur sama kalian, terkadang mami mendoakan orang-orang yang menjolimi itu dengan penuh kasih. Karena apa? Dia juga manusia ciptaan yang sama dengan kita. Bedanya apa? Dia belajarnya nggak tamat. Karena apa? Sering nyontek. Nyontek apa? Nyontek kehidupan orang lain. Sehingga dia nggak punya arahan, nggak punya cerita yang dia bisa tahu. Namanya kalau kita ujian belajar, iya kan? Tahu cara membuat rendang itu kita belajar. Begitu ujian tahu, oh cara membuat rendang belinya di pasar. Pasar mana? Pasar Impres. Impres mana? Impres 1, 2, 3, 4, 5. Jangan belinya di mana? Di toko bangunan. Kan gak ada, iya kan? Nah itu sama. Kalau misalnya orang yang menjolimi kita, mau itu DM, mau itu DF, mau itu karmik, ya, orang ketiga, orang baru, orang masa lalu, apapun bentuknya, whatever is. Doakanlah mereka dengan keikhlasan hati kita. Kalaupun kalian mau menyebutkan itu karmik dengan atas nama bla 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 bla, kita minta benar-benar dia disadarkan. Mungkin dia lagi kepentok otaknya pada saat jalan, ada setan lewat, setannya kejedul, kepleset, kena. Akhirnya nyemplung di otaknya dia, akhirnya dia kagak sadar. Nah, kita yang sadar, kita yang mengingatkan, kita yang minta sama Allah. Ya Allah, tolong sadarkan ini manusia, biar tahu jalan. Kagak nyeruduk-nyeruduk, kayak apa? Kayak kuda kepang. Kenapa? Yang kayak ketelan obat yang akhirnya kepalanya goyang-goyang. Gitu loh. Boleh kita goyang-goyang, tapi goyang-goyang dengan apa? Dengan berzikir. Alhamdulillah. Karena apa? Untuk seorang karmik yang melakukan hubungan tripartit, apapun itu bentuknya, ya. Kalau dia sadar, dia akan mengembalikan apa yang bukan menjadi hak milik dia. Tapi kalau kalian selalu menghardik, selalu membuat kesalahan, apa bedanya kalian sama karmik? Apa bedanya kalian sama orang-orang yang menjolimi? Gak beda. Allah bilang lu pada ente sama aja sama mereka. Lu bilang lu dijolimi. Apa bedanya lu sama ngejolimi juga kok. Ngejolimi dengan apa? Dengan lisan. Dengan lisan sayang. Jangan. Karena apa? Kita tidak mau, ya kan? Kita berbuat baik, maunya dapatnya baik, ya kan? Kita menanam padi. Masa kita kepengen tumbuhnya duren? Kagak mungkin lah. Kuat aja kagak mungkin. Berarti kalian halu. Berpikirnya terlalu tinggi. Kagak ada namanya padi, buahnya duren, kuat aja kagak. Nah itu, kita jangan berpikirnya terlalu melebihi dari apa yang ada di diri kita. Makanya mami berkali-kali bilang, fotolah diri kalian, ambil kaca, lihatlah di diri kita. Mengacalah dengan kesalahan kita yang pernah kita perbuat. Apa kita ini udah beneran baik sama pasangan kita? Jangan selalu menyalahkan kondisi, tapi menyalahkan kita. Kita udah bener belum? Mami kasih tahu ya, namanya
cinta, sayang itu ada kadaluarsanya. Kalau orang bilang cinta ada batasan, ada kadaluarsa, tapi sayang tidak ada, bullshit. Sini mana? Mami ketek kupingnya. Karena apa? Cinta dan sayang itu bisa hapus, bisa usai, bisa lupa. Tapi yang dinamakan kenyamanan, itu yang tidak akan bisa dilupakan sama pasangan kita, apapun kondisi dan bentuknya. Kalaupun dia berbuat salah, tetapi dia tetap merasa tidak nyaman, dan dia mengingat kepada siapa? Kepada kita. Karena apa? Dia merasa nyamannya dengan siapa? Dengan kita. Karena apa? Kita menanamkan benih-benih suatu kenyamanan di dalam hubungan, di mana itu yang dia tidak punya dan dia tidak rasakan. Di mana? Di pasangan barunya, di hubungan karmiknya, dengan orang tripartinya. Itu. Karena hubungan hanya bisa dilandasi dengan iman dan kenyamanan. Mereka tidak punya sayang, mereka tidak punya cinta, tapi mereka merasa nyaman berada di sisi kita. Kalau mereka terjerumus, mereka terperosok, itu karena nafsu. Nafsu yang tidak permanen. Karena apa? Mereka akan ingat pada saat mereka sadar. Sadar karena apa? Tidak nyaman. Makanya kalian belajar dengan diri kalian. Apakah kalian sudah memberi nyaman pasangan kalian? Kalau kalian merasa punya salah, kalian meminta maaf. Kalau memang tidak bisa, ya, mau dimaafkan atau tidak, bodo amat. Yang penting kita sudah menyerahkan, kita sudah mengikhlaskan, kita sudah berani mengatakan sesuatu maaf. Mau pasangan kita mau memberi maaf atau tidak, bodo amat. Intinya kita sudah mengajukan kepada Allah. Ya Allah, kita sudah memaafkan, kita sudah memberi maaf. Giliran pasangan kita mau berubah atau tidak, ya biarkan saja. Kita menjalani hidup kita dengan semua kebaikan, dengan keyakinan. Jadi Mami minta ya, kalian ya sama-sama healing. Kalaupun di komentar Mami ada karmik yang masuk, ya, karmik menyesali, Mami benar-benar menghargai dan senang. Karena apa? Karmik juga butuh sesuatu asupan apa? Energi apa? Kebaikan. Biar apa? Mereka sadar apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Kalau kalian memberikan energi yang baik kepada karmik, ya, kemungkinan nanti kalian akan dikembalikan apa yang menjadi hak kalian. Jangan kalian menghardik atau jangan kalian membabi buta atau kalian membenci atau kalian seperti apa. Sudah cukup kalian merasa sedih, merasa sakit hati. Alangkah indahnya, alangkah bijaksananya, alangkah begitu manfaatnya. Allah melihat kalian, ternyata kalian menghargai manusia. Seperti Allah menghargai manusia dan tidak memandang kalian. Allah itu tidak memandang casing, darling, sweetheart, bebek, honey bunny, honey long, sweet sweet. Uy, sweet. Ya, paham sayang ya? Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengklaim. Hanya Allah yang bisa mengklaim. Manusia hanya bisa mencari tuntunan, ya. Apa yang harus bisa menjadi suatu kebaikan, itulah. Kalau kalian ingin dapatnya baik, berbuat baiklah tanpa melihat. Boleh kita menjadi bijak, boleh kita menjadi suatu motivasi. Tetapi motivasi atau kebijakan atau sebuah intuisi yang kita punya, kita harus bisa menerapkannya dengan benar. Jangan kita memberi suatu kebijakan atau suatu intuisi, wawasan kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak bisa mengakumulasikan di dalam diri kita. Akhirnya tidak berguna. Nol sayang.
Ya, paham ya maksud Mami ya? Jadi kalau di komentar, jangan lupa kalian selalu memberikan tanda love merah dan recycle warna hijau. Lihat kalau Mami menjawab komentar kalian ya. Karena kalian sadar tidak sadar Mami selalu memberikan energi ya. Tapi kalian tidak pernah memahami apa yang Mami bilang. Akhirnya energinya nggak masuk, separuh-separuh. Kalau kalian menginginkan energi yang benar ya, kalian secara ikhlas dan paham apa yang Mami maksudkan. Ya sayang ya, pahami apa yang Mami bilang tadi ya. Oke, kita lanjut sayang ya. Kali ini Mami mau reading untuk general ya, timelines untuk zodiak ya. Tadi Mami sudah reshuffle ya, zodiak yang keluar ya. Ini kapanpun ya, batasannya seumur hidup. Kapan waktu saja, masa cicilan bisa, kita juga bisa, kita cicilannya kagak pakai waktu coy. Seumur hidup lu lihat mah masih bisa on, wes boleh lah. Kayak dicun aja, mesin dicun on, kan sama ya. Di sini timelines ya, jadi berkali-kali kalian lihat juga tidak apa-apa, biar kalian paham ya maksudnya apa ya. Pastikan tarot bukan Tuhan sayang. Di sini ada beberapa elemen ya dari kartunya ya. Dan Mami minta kalian berdoa ya, berdoa sebelum kita melihat atau mendengarkan apa isi pesan dari semesta ya. Semoga kita mendapatkan asupan energi positif dari semesta dan kita bisa menjadi diri kita kembali di tahun depan ya. Ini energi untuk di tahun depan juga bisa, tetapi kita bisa mengambilnya sekarang insya Allah ya sayang. Di sini ada energi cinta dari malaikat cinta yang ditransferkan oleh energi Mami, sama juga ini energi finansial, karir dan keuangan, energi kesehatan, energi masa sekarang, energi masa yang akan datang, ditambah dengan backup energi tarotnya dan diberikan sesuatu klarifikasi, advice, suatu masukan yang baik ya dari malaikat cinta. Ini ada yang keselip ini, mari kita lihat. Kartu universe ini masuk. Oke. Lanjut. Kita pinggirin dulu sayang. Ini taruh sini aja biar tidak mengganggu. Oke. Di sini ada Pisces, kita mulai sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pisces, water sign. Ini berlaku untuk elemen water sign juga ya. Tapi kita readingnya per zodiak ya. Pisces. Tapi bisa energi saja untuk water sign, yaitu elemen Cancer or Scorpio ya. Ini Mami sudah reshuffle, keluarnya Pisces, elemen air ya. Di sini nanti kita bahas ya. Kita mau reshuffle dulu ya, biar kita cepat nanti Mami bahasnya. Oke. Di sini kita meminta dari energi cinta ya. Kita reshuffle dulu. Energi cinta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear angel God, give me one card for Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Wah, terbuka, bener-bener terbuka sayang ya. Kita taruh sini aja. Yuk. Kita minta energi keuangan. Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk Pisces, elemen air. Oke.
ditarik saja katanya. Oke. Energi kesehatan untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Apakah kesehatan energinya Pisces seperti apa? Nah, tidak boleh banyak sayang, dicabut saja. Oke. Energi yang terjadi sekarang, masa kini ya, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Energi yang akan datang terbuka. Kita minta klarifikasinya ya. Dari energi tarot. Bismillahirrahmanirrahim. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Sorry. Oke. Sun, Moon, Rising, and Venus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tertutup. Wah, banyak ya. Tidak apa-apa. Jatuh. Ini ya. Wah, ini tidak kuat. Ini di sini saja. Ini di sini. Oke. Bisa lihat sayang ya. Bisa lihat ya. Oke, kita minta dari malaikat cinta, apa pesannya buat Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Bismillahirrahmanirrahim. The Angel, Lord, give me one card, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Dua, berterbang-terbang dia. Oke. Sini aja deh. Ini kita simpan dulu ya. Kita lanjutkan. Nah, taruh atas ini dulu. Water sign, elemen air, Pisces. Pisces, apa kabar sayang? Pisces sehat? Pisces, kenapa kamu menjadi pusing? Terlalu banyak overthinking. Jangan overthinking ya. Pisces, kamu ya, mami deketin sayang ya. Kamu di sini membuat backup untuk diri kamu sendiri. Boleh kita membuat backup seperti kita backup di komputer, backup di handphone, tetapi jangan membackup diri kamu dari kenyataan hidup yang sebenarnya. Kamu menutupi apa yang seharusnya kamu lihat dengan benar. Kacamata hati dipakai, bukan kacamata kuda. Karena apa? Lu pakai kacamata kuda lurus saja, kagak lihat kanan kiri airnya. Kagak lihat kalau di sebelah itu ada jurang. Ya kan? Sebelahnya lagi ada apa? Sungai. Nah, karena kalian ngelihatnya pakai kacamata kuda ya lurus-lurus saja. Kalian hanya memakai hati kalian saja, tidak pernah melihat apa yang pernah kalian lakukan pada saat
terdahulu pada saat waktu yang telah lampau. Kalian tidak pernah belajar dari apa yang terjadi, ya. Dalam hubungan percintaan, Pisces harusnya bisa menghargai satu sama lain, ya. Ini vice versa, ya. Bisa terbolak-balik energinya, mana saja yang kalian dealingkan, ya. Pisces, kita boleh punya ego, ya. Kita boleh punya prinsip, tetapi kalau ego kita melebihi dari prinsip hidup, ya, tanpa melihat orang lain, ya sulit. Karena kamu beberapa semua elemen air ini labil, bisa iya bisa enggak, 50-50. Kalau cinta 50-50 ya ujung-ujungnya apa? Call a friend. Nggak dapat call a friend jadinya apa? Call audience. Aduh, emangnya who want to be apa? 1M. Kagak pinter-pinter dong kita, belajar mulu, iya kan? Sampai dapat apa? 1M, mimpi dong, iya kan? Bener gak sih? Jangan kebanyakan mimpi. Belajarlah dari kenyataan hidup, terutama kehidupan di masa lalu, kehidupan yang terjadi, apa yang ada di dalam diri kamu, ya Pisces, ya. Kamu orangnya kuat, tetapi kamu tidak percaya dengan dirimu. Kamu terlalu melihat kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan kamu sendiri. Rumput orang lain itu memang bagus, tapi belum tentu isinya beneran rumput. Bisa aja rumputnya rumput plastik. Karena apa? Kamu lihatnya dari jauh. Dari jauh udah gitu pakai sedotan lagi ngeliatnya. Lu lihat, gila men, itu rumput cantik keles, ikan. Kalau dilihat warnanya hijau ranum, buset dah. Lu lihatnya pakai sedotan, begitu lu datengin lah, ini bukan rumput ya ternyata. Yang gua lihat cuma plastik doang. Apaan? Plastik apa? Iya plastik. Warnanya sama kayak rumput. Ikan akhirnya kepentok. Mau nyesal gimana? Udah jauh-jauh datangnya. Nah itu, jangan sayang ya. Oke, di sini pesan dari semesta, selalu terbuka untuk masalah percintaan. Hubungan dengan pasangan kalian sangat erat sekali sehingga ada keseimbangan hidup satu sama lain, ya. Jadi beberapa dari Pisces hubungannya memang saling terbuka. Namun di sini sepertinya kalian elemen air, terutama Pisces, ya, itu tidak terbuka, ya, tidak terbuka, ya. Ada beberapa kebohongan yang disimpan, yang dianggap boleh bohong hanya untuk kebaikan, tapi dilihat-lihat juga. Menurut kalian baik, belum tentu menurut pasangan kalian baik. Masa kalau kalian selingkuh daripada kita jujur, iya kan? Mending kita simpan aja demi kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan bersama maksud lo. Kebaikan lu sendiri, bukan kebaikan bersama. Iya kan? Kebanyakan kan begitu. Untuk kebaikan kita bersama. Karena aku tidak ingin saling menyakiti satu dan lainnya. Kagak ada lah ceritanya. Ya tetap aja. Iya kan? Itu tidak ada saling keterbukaan. Ya. Kalian harus paham. Kalian harus fair. Kalian harus benar-benar open, ya. Hubungan itu harus benar-benar bekerja dan worth it, ya. Sehingga hubungan itu bisa diperjuangkan, semesta bilang. Sehingga ada keseimbangan hidup satu sama lain. Kalau kalian mau seimbang satu sama lain, terus kalian ada yang ditutup-tutupin sampai zaman Kiblik juga, kagak akan mungkin bisa, men. Ambruk juga. Ujung-ujungnya pas keciduk. Sorry, kemarin gue amnesia. Gue hilap. Hilap kok sampai setahun. Kagak hilap itu.
hilap sampai berbulan-bulan. Kagak hilap itu, doyan itu namanya. Kan begitu, Son? Iya, Ferguson. Akhirnya Fernandes telah menjujuri apa yang dia ucapkan padaku. Ternyata telenovela lebih berarti daripada kehidupan kita ya. Kenapa lebih berarti? Mendingan kita nonton dibohongin sekalian sama sinetron. Karena apa? Hidup kita melebihi daripada sinetron. Iya kan? Nah ini harus saling terbuka. Dan nih, kebohongan yang terjadi hanya untuk menutupi suatu kondisi. Tuh. Kalian tidak pernah tahu dengan orang lain yang hatinya susah, sedih. Kalian hanya tahu dengan diri kalian. Kalau bisa ini pedang kalian ambil semua, saking serakahnya. Ya. Kalau kalian tidak paham tentang suatu kejujuran, tentang suatu kebohongan, tentang arti sebuah pasangan, tentang arti sebuah kehidupan, tentang arti sebuah pengalaman, tentang arti sebuah perjalanan hidup, maka kamu akan sulit mempunyai apa? Keseimbangan. Dan di sini on the reverse, sebagian Pisces atau elemen air sudah sadar ya dengan keadaannya dia ya, sadar bahwa aku telah membohongi kamu, Esperanza. Aku telah bermain drama dengan dramaku sendiri sehingga aku begitu terpukau dengan kebodohanku yang selama ini, sehingga aku hanya mementingkan untuk semua kepuasan dan keserakahanku sendiri. Ya ini sebagian menyadari kalau selama ini tidak terbuka, selama ini membohongi pasangan, ya, bermain di belakang, kucing-kucingan, iya kan? Padahal mereka bukan kucing. Ya, itu, ya. Jadi pesannya kalian harus saling terbuka, ya. Dan di sini untuk tertutup ya, finansial dan karir, the Chariot, energi Cancer, ya elemen air. Di sini untuk finansial dan karir, sebagian dari elemen air itu masih Lambretto, Ferguso, Carreno, terlalu lamau, Kaliano berpikiro, sehingga perjalanan tentang kesuksesan terhambat karena Kaliano egoiso. Aduh, mami geleng-geleng nih. Terkadang memang rame. Mami kadang juga bingung juga, tahu. Jadi di sini the Chariot, ya. Kalian sebagian tidak pernah berpikir cepat, lemot, signalnya itu tidak seperti 4G, ya, dalam hubungan, sehingga berimbasnya dengan karir, keuangan, dan finansial. Karena apa? Di sini adalah on the reverse. Kalian ingin suatu pergerakan tentang finansial itu datang seperti hujan dari langit, bagaikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatimu. Kagak mungkin.
Semua rezeki itu dicari. Jangan melihat langit yang biru, ingin rezekimu seperti langit. Gak bisa mengharapkan rezeki itu jatuh dari langit. Gak ada. Semua rezeki itu gak ada yang instan, coy. Karir itu gak ada yang instan. Usaha bisnis gak ada yang instan. Belajar dari zero. Jangan berlagak sok pintar. Apapun di pekerjaan, apapun di bisnis. Sehingga kalian tidak terjerumus dan dibodohi dan dimanfaatkan oleh orang, sayang. Elemen air, Pisces. Dan pesannya di sini, bukan seberapa banyak orang menghasilkan uang, melainkan untuk tujuan apa uang itu akan digunakan. Nah, kalian menginginkan kesuksesan, kalian menginginkan suatu kemajuan, ya. Bukan karena seberapa banyak orang menghasilkan uang, melainkan uang yang Anda inginkan itu tujuannya untuk apa? Kalau kalian, ya, mengikhlaskan hidup kalian dengan rezeki yang Tuhan berikan. Contohnya, kalian belum bayar air listrik, ikan, kalian belum beli beras, kalian belum bayar rumah kontrakan, kalian belum bayar sekolah, kalian belum bayar cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, tapi kalian, ya, mintanya atau bekerja giatnya seolah-olah kalian ingin membeli sebuah pesawat jet. Kalian seolah-olah ingin beli mobil apa? Mobil mewah. Kayak punyanya Hotman Paris. Itu. Caranya gimana? Berhayal. Apa sayang? Mami naruh dulu ya. Kalian berhayal tingkat dewa. Makanya di sini semesta bilang, aduh. Sorry sayangnya. Ini gimana sih? Turun sayang. Sorry sayang ya. Sini aja ya. Dah. Situ, duduk aja situ. Duduk sini. Duduk samping mami. Sudah, duduk. Ya. Diam ya. Diam sayang ya. Jadi di sini, maafin ya, itu si White ya, nakal ya. Dia sekarang di samping mami, duduk menemani mami. Duduk ya, diam-diam di situ, diam-diam baik. Nah, aduh, sudah duduk sini aja, duduk. Mami minta duduk sayang, duduk. Ya, dah, diam. Ininya dilepas dulu. Dah, diam. Tapi jangan dipantatin juga, diam. Dah, duduk. Dah, diam. Jadi di sini kalian harus tahu ya, uang itu digunakan untuk apa. Kalau memang untuk kita membayar sesuatu, ya sesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jangan berhayal terlalu tinggi. Boleh kita menginginkan sesuatu yang lebih tinggi ya. Tetapi kita harus lihat juga, kita sudah benar-benar enggak usahanya? Kita udah benar enggak? Kalau kita hanya diam-diam baik, ya bagaimana? Kalau hanya dalam ilusi, ya, dalam angan-angan juga gak bisa sayang, ya.
Oke? Aduh White, kamu turun dulu lah sayang. Mami bingung beneran sumpah. Dia nggak mau minta di sini. Ya susah maminya. Dodol. Gimana sih? Oke. Sini. Ayo. Turun. Aduh. Turun. Sorry sayang. Anak nakal itu. Tapi pintar. Oke. Maaf terganggu ya. Biasa. Si White itu lagi kepengen ngasih energi sesuatu itu dia. Oke, untuk kesehatan, King of Wands. Kalian terlalu banyak emosi. White, gara-gara engkau mami jadi kepikiran esmoni. Jadi karena terlalu banyak emosi di dalam diri, terlalu berpikirnya overthinking dan terlalu bersemangat, terlalu menginginkan sesuatu dengan cepat ya. Tidak melihat apa yang terjadi sebenarnya ya. Karena energi yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan asupan, dalam artian yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Makanya ini on the reverse. Terlalu banyak yang dikerjakan daripada yang kalian makan atau minum. Kalian tidak pernah tahu. Kalian bekerja kadang atau berpikir tidak sesuai dengan kondisi yang harusnya kalian mengistirahatkan badan kalian ya. Sebagian merasa punggungnya sakit, pinggangnya sakit, kurang minum, migrain nih. Dan semesta bilang apa? Kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tidak akan kamu nikmati jika kamu sakit. Ya. Kamu berhayal untuk dapat duit banyak. Nih kan? Kerja mengusahakan setengah mati, setengah metong, elemen air ya. Ini bisa, kalau mami bilang elemen air, bisa juga energimu masuk di sini ya. Scorpio, Cancer, Pisces ya, elemen air ya. Dan di sini kalian harus tahu rasanya nikmat sehat itu seperti apa. Ya, kalian terlalu banyak berhayal untuk bisa jadi orang kaya, akhirnya kalian sakit. Bekerja keras untuk bisa mendapatkan keuangan yang lebih daripada pola hidup kamu jalani. Hidup itu harus disyukuri karena kebanyakan di sini kalian tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri. Kalian masih ingin lebih. Ya, sehingga kalian lupa dengan diri kalian sendiri, akhirnya kalian sakit. Karena kalian melakukan pekerjaan lebih banyak keluarnya daripada masuknya. Ini, ya. Dan di sini masa kini yang terjadi, wah ini dua-dua ketutup ini. Kita akan buka bersama-sama ini ya, karena tertutup. Ya, apa yang diberikan mana dulu ini? Ini apa ini dulu? Masa kini. Kita lihat ininya ya. The Justice. Pisces untuk semua elemen air, water sign. Keadilan. Masa kini. Kalian sebagian Pisces, Scorpio, Cancer,
kalian melakukan sesuatu kesalahan di masa lalu ya, sehingga masa kini kalian menerima dari semua apa yang harus kalian tuai. Kalian menanam sesuatu kebaikan akan mendapatkan baik. Kalian menanamkan suatu ketidakbaikan, maka yang datangnya juga sama, tidak baik. Ya, kalian pernah melakukan kesalahan di mana pasangan kalian merasa sangat sakit hati. Kalian melakukan sesuatu kesalahan yang tidak bisa termaafkan, atau kalian pernah melakukan sesuatu ketidakadilan, ya, sehingga keadilan akan datang buat kalian. Ya. Yang jelas di sini, ya, dalam hubungan percintaan, Pisces atau pasangan Pisces atau pasangan elemen air, all elemen water sign, ya, elemen air melakukan suatu tindakan kekerasan atau suatu tindakan yang membuat pasangan kalian sakit hati atau terjolimi atau menderita lahir dan batin, sehingga semesta mengembalikan suatu keadilan untuk kalian, yaitu masa depan adalah milik orang yang tahu cara menunggu. Jadi keadilan akan datang kepada orang yang tahu cara menunggu. Menunggu apa? Masa depan. Oke ya, jadi masa yang sekarang ya yang terjadi tinggal menunggu keadilan ya, bahwa keadilan itu akan datang ya, karena untuk masa depan yang milik orang yang tahu cara menunggu ya. Kamu juga harus menunggu bagaimana caranya menunggu karmamu. Oke. Nah, ya, ini masa yang akan datang. Ada The Emperor, ya, Six of Swords, Queen of Swords, Eight of Pentacles, dan Four of Cups. Bahwa di sini ya, sebagian dari water sign ya, sebagian dari water sign Pisces ya, ini kita nyalain dulu, biar terang. Sebagian dari water sign ya, Pisces ini orangnya mengatur, egonya tinggi, keras kepala, kepala batu ya, tidak mau dikalahkan ya, selalu menginginkan sesuatu itu dengan keinginannya sendiri ya, dan tidak peduli dengan ada atau tidak ada pasangannya, atau tidak memperdulikan siapa yang pernah berjasa atau siapa yang berbuat baik di sebelahnya. Namun sekarang dia begitu menyesal ya, sangat menyesal bahwa di masa yang akan datang dia akan menyesali bahwa selama ini sudah mementingkan diri sendiri, egois, keras kepala, mementingkan dirinya sendiri, sehingga apa yang dia pupuk dalam sebuah hubungan percintaan itu tidak menghasilkan ya, karena apa? Keegoisannya dia, sehingga dia menegaskan di dalam dirinya ya, untuk yang tadinya dia meninggalkan, dia ingin pergi menemui sesuatu yang pernah dia tinggalkan ya, dan dia sudah menegaskan di dalam dirinya, saya akan mengambil keputusan di mana saya pernah meninggalkan sesuatu ya di dalam kehidupan saya, sesuatu yang begitu penting karena suatu keegoisan saya ya, dan saya akan mulai mencoba memupuk cinta, memupuk kasih sayang, memupuk segala semua kesuksesan dari nol lagi ya. Dan dia sudah menegaskan ya, kalian sudah menegaskan di dalam diri kalian ya, untuk maju bergerak ke depan ya, untuk mengambil langkah tersebut. Dan pesannya
Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiranmu yang memberi kekuatan bagimu. Ya ini. Pertama dia merasa kuat karena mempunyai The Emperor ini ya. Wah, dengan cueknya mah boro-boro dia mau lihat, mah bodoh amat. Akhirnya pasangannya jadi mah bodoh amat plus. Beli 2 dapat 1 nih. Pakai temat coy. Jadi kamu kalau masih saja menggunakan pikiran yang sok-sokan kayak beginian, ya kamu akan merasakan sesuatu apa yang kamu inginkan itu tidak mungkin kamu dapatkan dengan jelas. Namanya sesuatu itu mau cinta, mau karir, apapun bentuknya, itu semua dibuat, proses, nggak ada yang instan. Kamu maunya instan, mie instan aja dibuat, ikan. Nah, akhirnya di sini kamu meninggalkan pikiran kamu yang negatif ya, yang lemah ya. Dan kamu sudah menegaskan di sini ya, menegaskan bahwa kamu akan menggunakan pikiran yang memberikan kamu kekuatan untuk bisa menjumpai apa yang telah kamu tinggalkan ya. Wah. Tapi jangan bentuknya kagak permanen. Kan repot. Oke, kita lihat. Kita minta. Kemarin Mami sudah bikin sayang, ternyata Mami drop fontnya, ditambah lagi ada personal reading, akhirnya udah ya, tapi nggak apa-apa ya, kan tetap sama, tidak berubah. Oke, ini aja. Kesimpulannya adalah nanti kita buka pesannya ya. Kalian akan memperjuangkan apa yang telah kalian tinggalkan karena apa? Kalian melakukan hubungan triparti hanya karena keegoisan ya, karena kalian merasa hebat, merasa bisa melakukan segala yang kalian inginkan. Kalian tidak pernah introspeksi diri bahwa apa yang kalian lakukan sangat menyakitkan hati pasangan kalian. Kalian melakukan hubungan triparti ya, memperjuangkan hubungan baru, memperjuangkan hubungan triparti yang kamu bentuk ya kan. Namun di sini kamu tidak melihat perjuangan kamu tuh hanya untuk keserakahan kamu, hanya untuk hasrat, hanya untuk kesenangan. Namanya juga anak kecil. Kalau udah maunya, pengennya pasti akan dikejar ya. Namun di sini apa yang kalian lakukan, akhirnya kalian kehilangan. Kalian meninggalkan seseorang demi kepuasan batin, demi kepuasan cinta yang kalian lakukan tanpa berpikir panjang. Ya. Karena kedede-dedean kalian ini, keegoisan kalian ya kan, kalian tidak pernah berpikir dan tidak pernah melihat ya solusinya apa atau dampaknya apa ya. Akhirnya kehancuran, kalian meninggalkan untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan ya, sesuatu kemuliaan untuk diri kalian, ternyata kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Bahkan kalian kehilangan kebahagiaan yang kalian anggap kalian bisa mendapatkan di luar sana. Kalian bisa mendapatkan bintang-bintang di langit yang kalian anggap masih banyak ya, masih banyak bunga-bunga yang bertebaran di luar, masih banyak bintang-bintang yang bisa kalian ambil sebagai the empress kalian ya, sebagai feminim kalian. Tidak bisa. Kalian kehilangan apa? The empress kalian. Kalian kehilangan the empress kalian. Kalian menghancurkan komitmen demi mencari ya, demi mencari apa? Bintang-bintang yang bisa membawa kebahagiaan, bahwa the empress bukan lu doang, masih banyak di dunia ini. Perempuan bukan lu aja, masih banyak. Gue masih bisa dapet. Ternyata dia tidak bisa menemukan the empress seperti yang dia inginkan.
tidak ada. Kebahagiaan yang dia rasakan itu tidak ada. Cahaya yang bisa memberikan cahaya penerangan buat dia nggak ada. Walaupun dengan cinta barunya sebagai player, akhirnya stres lah. Dia mencari cinta baru dengan orang lain, berharap bisa menjadi seorang empress, ya, dan bisa mendapatkan semua kebahagiaan. Ternyata apa? Ujung-ujungnya patah hati, cuy. Patah hatiku jadinya merana berputus asa. Putus asa, coy. Karena seorang player yang gagal dalam mencari cinta baru. Demi apa? Demi kebahagiaan yang dia inginkan. Akhirnya babak belur, coy. Babak belur, hancur. Dia meninggalkan dan dia ditinggalkan kembali sama orang barunya. Karena kebodohannya sebagai seorang player sejati. Makanya kalau mau jadi player itu pengalamannya yang banyak, belajarnya itu yang benar. Jadi biar bisa jadi Don Juan yang benar, jangan kaleng-kaleng Don Juannya gitu loh. Ya. Dan ini pesannya. I recognize that I have choose fear and I choose again, I choose love. The moment I embrace my peace within, I surrender in the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Ya, jadi pada saat kamu menyadari bahwa apa yang kamu pilih itu tidak fair, ya, tidak gentle, apa yang kamu lakukan itu hanya kepentingan untuk diri kamu sendiri. Kamu mencari cinta di mana-mana. Demi apa? Mendapatkan sesuatu kebenaran, sesuatu kenyamanan, ya. I have a choose fair. Kamu merasa ini tidak fair, hidup ini tidak fair, bro. Guys, this is not fair for me. Yeah, because I want to be happy, boy. Happy gundulmu peang. Yang ada kamu babak belur juga. Kenapa? Kamu memilih I choose again. Pilih aja terus cinta. Karena apa? Yang ada ini on the reverse, ya kan? Gelap aja mulu. Kamu ingin keluar dari kondisi yang tidak baik buat diri kamu. Tetapi apa? Kamu tidak merasakan apa yang namanya suatu kebahagiaan. Karena kamu berada dan berdealing dengan orang-orang yang gelap-gelap juga. Akhirnya apa? Nyeruduk. Makanya lain kali kalau kamu lagi cari pasangan untuk elemen air, jangan lupa bawa apa? Bawa senter. Ikuti gaya The Hermit. Wah, ini top, coy, top. Kemana-mana dia selalu membawa lampu. Nah, kamu harus gitu. Untuk Pisces, water sign, elemen lain pendukung, ya. Untuk elemen Cancer, Scorpio, Pisces, ya, kemana-mana jangan lupa bawa apa? Bawa senter. Biar jalannya kalian terang. Dan pada saat kalian merasa, ya, momen kondisi-kondisi kalian merasa damai, ya, ketika kalian berusaha untuk melepaskan saat-saat yang indah, kalian berusaha happy, ternyata kagak happy, coy. Semakin kalian lepaskan, semakin kalian tidak peduli dengan momen-momen indah kalian pada saat kalian bersama. Akhirnya kalian stres dan kalian menginginkan itu kembali untuk bisa lebih cepat, meminta semesta untuk lebih cepat menyatukan ini. Tadi kalian kan bulannya kan ini masih bulan sabit separoh nih, yang penuh berharap penuh, tapi kagak mungkin. Nah, ini berharap bulan sabit itu penuh bisa disatukan dengan kekuatan ilahi. Dan di sini kamu bilang, I do whatever it takes to get closer to consciousness. Kalian tidak peduli akan keluar dari zona nyaman, kalian akan keluar dari segala kegelapan di mana kalian water sign, ya,
elemen air, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dan bisa mendekatkan dengan semesta untuk mendapatkan apa yang ingin kamu mau. Namun semesta bilang, gimana ceritanya? Ya, kamu harus melihat di dalam diri kamu ya, seberapa besar ya yang kamu inginkan, seberapa besar kamu bisa bertumbuh, bukan jadi dedek-dedek lagi. Dan kamu harus tahu di mana kamu merasa nyaman ya, sehingga kamu ngerti apa yang dinamakan sebuah arti ketulusan sebuah cinta ya. Dan di sini masa anak-anak, kehidupan cinta kalian akan membawa efek dari masa lalu ketika kalian mempunyai trauma di masa kecil sehingga tidak ada kedewasaan. Ya ini, kalian mempunyai trauma di masa lalu ya, sehingga itu membuat kalian menjadi karma sekarang. Karena apa? Trauma di masa lalu itu membuat kalian tidak pernah dewasa dan tidak pernah belajar. Harusnya kalian belajar. Trauma di masa lalu itu membuat kalian kuat, bukan membuat kalian jadi dede-dede. Masa mau sampai tua kembali dede-dede lagi? Memang betul, manusia semakin tua semakin jadi anak kecil. Tetapi tidak juga lah keles masa umur 30 ya, udah menjadi dede-dede. Iya kan? Yang nggak ada gunanya. Kalian itu boleh seperti anak kecil, tetapi anak kecil yang mempunyai pikiran dewasa, bukan orang dewasa mempunyai pikiran seperti anak-anak. Karena banyak umur tua tapi otaknya masih anak-anak gitu loh guys. Sulit sayang. Sampai kapanpun kamu membawa dirimu, kalau kamu tidak berubah ya susah. Dalam kehidupan kalian juga tidak bisa. Satu lagi, selalu percaya cinta sejati. Berpikirlah positif dalam segala hal dan selalu berjuang untuk semua keutuhan cinta dengan semua keyakinan penuh. Ya perjuangkan. Cinta itu butuh perjuangan. Ya, bukan cinta itu sesuatu yang kamu anggap bisa kamu permainkan seenak udelmu aja. Nih, cinta itu butuh perjuangan coy. Kalau kamu memang merasa kehilangan ya, kamu merasa kehilangan cinta sejati kamu ya, perjuangkan dengan benar ya, perjuangkan dengan benar. Dan satu lagi, suatu anugerah cinta sejati, suatu anugerah cinta dan kasih sayang di dalam mewujudkan suatu kemesraan di dalam genggaman kalian. Bagaimana kalian mendapatkan cinta sejati? Ini semuanya cinta sejati. Kalian ingin cinta sejati, cuma duduk manis aja. Kalian gak mau memperjuangkan. Bodoh amat, mau hilang-hilang aja. Begitu hilang kalian sakit kepala, pening, stres, menyesal kalian, patah hati. Masa mami sampai 2-3 kali lagi mau nyanyi patah hati. Nanti kalian muntah-muntah lagi ambil kresek. Nih ya, kejarlah cinta sejati kalian, pahami hati kalian. Kalau kalian mau happy di dalam kehidupan di waktu yang akan datang. Kalau tidak, kalian akan sulit dengan kehidupan kalian yang kalian inginkan. Sebuah cinta itu akan menjadi dilema kalian berkepanjangan, dan tegaskanlah di dalam diri ya, baru kalian bisa mendapatkan yang namanya cinta sejati. Dan introspeksi diri untuk menjadi orang yang baik ya. Keluarlah dari rasa dedek-dedek ya, trauma masa lalu. Keluarlah, introspeksi dirilah biar bisa menjadi manusia yang baik dan selalu memperjuangkan dan selalu bisa tahu kebahagiaan yang kalian inginkan itu hanya ada di The Empress kalian ya. Itulah cinta sejati kalian.
suatu kebahagiaan, bukan di dalam cinta baru, tetapi di dalam hati The Empress untuk suatu kemakmuran, kejayaan. Ya, paham ya maksud mami ya? Oke sayang, sekian dulu ya reading Mami Dona, semoga resonate ya. Untuk Pisces, water sign, elemen air, Scorpio dan Cancer sebagai energi pendamping ya. Ini berlaku timelines anytime. Oke darling, sweetheart, bebek. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.